Soalnya warna kuning dulu. Hadiahnya ngambil kami. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah semua? Ibu, apa Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita presentasikan. Sama dengan seperti tadi. Jumlahnya sama nggak ya ini ya? Jumlahnya berarti kita main lagi ya. Kita main lagi untuk orangnya. Main lagi? Main, mari silakan berdiri. Ayo. Kita cari orangnya. Main lagi, main lagi. Nah, tugasnya dulu masing-masing kita presentasikan. Jadi berdua silakan hari berapa, hari berapa, nanti baru kita bisa presentasikan. Dan kondisi siswa atau diferensiasi. Tujuannya pertama pemetaan secara cepat di kelas. Yang kedua identifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham dan belum paham pembelajaran yang diajarkan. Jadi Bapak Ibu, data ini ketika kita di awal itu kita teskan kepada anak, hasilnya seperti ini, maka dalam kurikulum Merdeka kelas ini yang dinyatakan sah sebagai kelas ini adalah yang R, yang H. Yang R ini punya nilai plus. Kalau di sini adalah setengah paham, di sini adalah paham utuh, di sini adalah tidak paham artinya. Yang tidak paham ini, inilah yang punya bontot di kelas sebelumnya atau di madrasah atau di sekolah sebelumnya. Kalau dia kelas 7 berarti dia kelas 6. Berarti masih punya kompetensi di kelas 6 yang belum selesai. Karena instrumennya itu diambil, kita cek teorinya. Instrumennya diambil soalnya dari mana? Tes kemampuan awal. Nih. Ini tadi sudah. Nah, ini dia. 2 soal sesuai kelasnya dengan materi yang akan dipelajari. 6 soal dengan topik satu kelas di bawah. Kalau kelas 7 berarti kelas 6. Betul Bapak Ibu? Untuk semester 1 dan 2. 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah berarti kelas 5 semester 2. Tes kemampuan awal itu diambil materinya atau kompetensinya atau capaiannya itu adalah kelas yang bersangkutan sebanyak 2 soal, 6 soal kelas di bawahnya lagi, dan 2 soal di kelas 5. Paham dari sini? Kenapa gede itu?
Gini Bu, kita kelas 7 nih, kita baru kelas 7 nih. Kita mau masuk tadi sudah tes gaya belajar udah selesai. Tes ini, nah ketika kita membuat soalnya itu bukan soal di kelas kita saja. Nanti besok kita akan itu kan nanti kita fase ya, kita fase A, fase B, fase C. Kalau ini kan fase D. Sanawiyah itu, SMP itu fasenya fase D. Nanti kita belajar. Nah ini saya kaitkan dengan kenapa saya gunakan ini. Nah Bapak Ibu ketika membuat soal ambil capaian pembelajaran di kelas kita. Kelas 7 udah. Turun Ibu. Mundur ke belakang ambil soal dari kelas 6. 6 soal. Turun lagi ambil soal dari kelas 5. 2 soal. Sudah dapat 10? Sudah. Silakan diteskan. Jika hasilnya seperti ini, yang sah di kelas kita dia nggak punya lebih, dia pas-pasan, tapi dia nggak punya hutang, nggak punya bontok yang tinggal di bawah, yang R. Maka bahasa pembelajarannya yang sah di kelas kita itu yang R, yang R. Itulah yang sesuai dengan kondisi fase capaian pembelajaran di kelas kita yang akan kita ajarkan. No problem, dia nggak ada masalah. Juga tidak ada kelebihan. Kalau yang H, maka dia inilah calon-calon yang ikut KSN. Sedangkan yang L, inilah yang perlu bimbingan lebih lanjut. Namanya dengan remedial. Desain pembelajaran berdiferensiasi, teaching object level, rumusnya 2 ini. Kita nggak akan bisa melakukan diferensiasi dan teaching object level jika kita tidak melakukan ini. Apa dasar kita? Nah, nanti di diferensiasi proses pembelajaran, bagaimana caranya? Insya Allah pertemuan terakhir kita sampai diferensiasi. Jadi rugi kalau sampai tidak ikut sampai pertemuan terakhir. Ya, karena sebelum sampai ke sana kita akan bedah CP dulu Bapak Ibu. Istilah-istilah IKM kita pahami. Kita bedah CP, kita harus tahu fase A, fase B, fase C, fase D. Iya kan? Baru sampai ke asesmen, baru ke diferensiasi. Kita nggak bisa lompat-lompat. Justru saya kenalkan dulu teori pendekatan supaya kita ini anggap kita sebuah kelas, gitu ya. Nah, jadi kelas kita ini sehingga sebenarnya harapan kita pembaginya tetap sama, gitu ya. Kalau di sini siswanya 58, seharusnya di sini 58. Nanti di kelas seperti itu, Bapak Ibu. Kalau siswa dia tes gaya belajarnya segitu, ini cabut kemana ini gitu ya, gitu. Kan begitu. Nah, kecenderungan tes gaya belajar kita gunakan itu apa? Yang L kita tutup, maaf, saya belum satu L saya baca ya. Ini contohnya Dewi Andri. Hah? Dewi Andri. Maaf kok Pak Devi ya. Pak Devi tes gaya belajarnya apa? Visual. Nah, pendekatan untuk remedial ke Pak Devi itu melalui gambar-gambar. Dia dengan apa? Pelajaran tentang apa? Fikih. Maka kasih video pembelajaran tentang toharo. Kasih ke dia tentang apa ya? Misalkan dia nggak paham tentang fikih, tentang toharo. Pembelajaran tentang toharo berikan ke dia. Nanti boleh diulangi di rumah. Begitu cara pendekatannya. Sedangkan yang heboh ini calon-calon anak olimpiade. Kita baca contoh siapa ini? Siapa? Contoh Idris Apriyadi. Kita lihat juga di situ. Idris, Pak Idris ini apa gaya belajarnya? Kinestetik, Pak. Kinestetik. Nah, berarti dengan soal-soal latihan hot.
Di sini sebenarnya dua ini aja diberi apa di IKM yang betul-betul kita galakkan membuat beda dengan kurikulum sebelumnya. Tapi ini kita harus telaten, kita harus teliti, kita harus sabar. Di kurikulum Merdeka karena sistemnya pasif, dia master learning dia. Jadi di kelas 7 itu kan fase D-nya kan itu kelas 7, 8, 9. Fase A kelas berapa? 1, 2. Fase B 3, 4. Fase C 5, 6. Fase D 7, 8, 9. Fase E 10. Fase D 10. Fase F 11, 12. Nah itu harus betul-betul kita paham Bapak Ibu. Nah inilah pembeda dari kurikulum sebelumnya dengan pembelajaran abad 21. Nah jadi yang ini yang dua ini menjadi basic untuk desain. Setelah Bapak Ibu punya data ini baru bisa membuat modul ajar, baru bisa membuat RPP. Oke, ada pertanyaan? Ya boleh Bu, silakan. Berarti kalau kita udah bikin modul aja, itu harus memakai RPP juga? Ya, kalau dulu RPP, kalau sekarang modul ajar. Nah. Iya, modul ajar. Ya. Sebenarnya itu pendekatan modul ajar dengan RPP itu terkait dari kependekatan lebih kepada kurikulum yang membedakan. Kalau kurikulum sebelumnya itu kan RPP, kalau sekarang itu modul ajar. Modul ajar itu terbagi dua, ada modul ajar umum, ada modul ajar khusus. Iya, modul ajar umum itu yang selama ini kita kenal dengan RPP. Modul ajar khusus itu modul P5RA. P5RA, ini kita buat P5RA, proyek P5RA. Oke Bu ya, itu aja Bu. Oh, catat dulu Bu, catat. Nah, Bapak Ibu, keterkaitan dengan asesmen ini, Bapak Ibu harus pahami tentang CP ya. Nanti kita akan share CP yang dipakai itu seperti apa. Ini pelaksanaan lanjut, ini Bapak Ibu. Mengolah hasil asesmen yang telah diberikan, membagi siswa berdasarkan nilai ke dalam 3 kategori: paham utuh, paham bagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Jika siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas, kalau kita buat rata-rata kelasnya cuma 56 kan cuma berapa yang nilainya 56. Jadi kita harus pasang space. Nah, logikanya jika memang nilainya jaraknya itu bertebaran antara 0 sampai 90, space-nya silakan dijarakkan. Tapi kalau nilainya rapat, halo. Tapi kalau nilainya rapat, misalkan nilainya antara 40 sampai 50, maka space-nya itu nggak usah terlalu jauh. Jadi jaraknya dekatkan saja gitu. Jika siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas, maka mereka akan mengikuti pembelajaran sesuai fasenya, sesuai dari kelasnya. Sedangkan siswa mendapatkan nilai di bawah rata-rata akan mengikuti pembelajaran khusus atau pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Sedangkan siswa dengan nilai rata-rata akan mengikuti di atas rata-rata adalah pengayaan, itu high. Jadi simulasi di kurikulum Merdeka pembelajaran, Bapak Ibu lakukan asesmen, sudah lihat, lalu lakukan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Begitu belum selesai, lakukan asesmen formatif. Setelah asesmen formatif, kita lihat hasil asesmen formatif. Jika hasil asesmen formatif ini masih di bawah KKTP,
kriteria keterusan pembelajaran, maka diulangi lagi. Begitulah siklus pembelajaran kita di kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik, lakukan pembelajaran, asesmen formatif. Formatif tidak untuk diambil nilainya. Asesmen formatif hanya untuk melihat pembelajaran kita sama sesuai tidak dengan karakter peserta didik. Indikator sesuainya adalah tercapainya KKTP. Gitu. Ketika tidak tercapai, bukan siswanya sendiri di depan, siswa suruh keliling lapangan lari. Desain kita yang kita rubah, desain pembelajaran kita yang kita rubah. Berarti kita belum mengenakan, begitu bahasa kita. Sehingga tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah pelajar yang belum ketemu dengan gurunya. Paham sampai sini? Paham Bapak Ibu ya? Insya Allah. Jadi dan di sini saya belum masuk materi IKM. Ini baru pengenalan Bu. Ibu sudah belum materi IKM ini, belum ini. Saya awali dengan istilah-istilah dulu supaya pelan-pelan kita ya. Istilah karena udah siang. Ini juga sudah mau nyamain terus, main lagi. Waktunya ngantuk, waktunya apa? Ada kopi lagi, kopi ya. Kopi di mana panitia ini? Bapak Ibu boleh sambil minum kopi boleh, kalau ada snack juga boleh. Pembelajaran ini kompetensi setiap akhir fase terintegrasi satu kesatuan baik afektif, kognitif, psikomotornya terintegrasi jadi satu. Bunyinya pasti diawali dengan di akhir fase. Kalau Bapak Ibu lihat nanti panduannya adalah ketentuan dari Ristekdikti itu nomor 033 tahun 2022 edisi revisi yang direvisi dari 088. Jadi kita tidak pakai lagi yang 088 088 2022 08 2022 008, tapi yang dipakai 033. Nanti saya akan kirimkan capaian pembelajarannya ke linknya ya, saya akan kirimkan filenya. Jadi Bapak Ibu tidak salah dalam mengambil capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran 008 sudah tidak dipakai lagi. Yang terbaru 033 nomornya 033. Seluruh mata pelajaran. Ya, jadi itu Bapak Ibu pahami. Jangan nanti mengambil capaian pembelajaran yang sudah direvisi. Tuh. Ya, itu dia. Yang membuat beda adalah capaian pembelajaran ini secara global saja. Bapak Ibu akan dapatkan globalnya saja. Detil-detilnya nanti akan kita bedah dari CP menjadi analisis tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu tidak paham utuh di capaian pembelajaran, untuk menganalisisnya menjadi TP, maka akan sulit. TP inilah yang akan dipindahkan ke rapor. Di rapor bukan ke EKD, Bapak Ibu, bukan juga kalau dulu tujuan pembelajaran umum, tapi hanya tujuan pembelajaran kita yang mengetik. Berapa TP dalam satu semester tergantung Bapak Ibu profesornya.
Ngambang Bu ya. Contoh begini, lebih gampangnya begini saja. Saya membahasakannya supaya gampang. Saya seorang, kalau biasanya pelatih lah ya, pelatih itu nyupir biasanya apa? Saya ngajarin nyupir driver kan itu apa? Kursus apa? Nyetir mobil, Bapak Ibu. Saya itu pengajarnya. Yang punya pengatur. Pengatur ngasih tugas ke saya. Yang penting 3 bulan ini peserta sebanyak ini selama 3 bulan dia sudah dapat mengendarai mobil Innova. SIM-nya SIM A. Sudah. Saya gurunya nih. Bapak ini juga gurunya. Guru ngajar. Bapak ini juga gurunya. 3. Saya dengan beliau berbeda-beda. Saya cara mengajarkan ke peserta atau ke anak itu mungkin dengan teori dulu. Saya ajarin begini, baru bawa kendaraan. Bapak ini enggak perlu teori, langsung bawa kendaraan, langsung muter-muter lapangan. Bapak satunya lagi lebih berani, langsung aja ke jalan besar. Semua itu yang menentukan siapa? Terserah kita, gurunya. Nah, di catatan pembelajar yang penting begitu 3 bulan pengatur datang, dikasih SIM, bisa saja tadi. Yang penting 3 bulan ini selesai semua. Mau ngapain dulu, mau kenal ban-bannya dulu, mau umbus dulu bannya, terserah. Itulah kurikulum merdeka. Paham di sini? Maka yang dicatatkan pembelajaran di akhir fase D, siswa bla 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 bla. Yang intinya itu kita. Misalkan dari global baru kita bagi-bagi. Misalkan dipikir di akhir fase D siswa dapat menganalisis cara bersuci menurut Imam Hanafi. Cuma ingat di akhir fase D kelas berapa? Kelas 9. C-nya C berapa analisis? C-nya C4. Maka kita turunkan di kelas 7 ngapain? Mengenal air dulu. Kan begitu berguru. Nah, itu siapa yang membagi? Guru fikihnya. Dia akan membagi tujuan pembelajaran awal mengenal cara air mustamal, air yang mensucikan, air yang sudah nggak bisa mensucikan. Itu basicnya apa? Asesmen. Di asesmen dulu sejauh mana kemampuan anak di kelas tersebut. Kalau anaknya jenius mungkin di kelas 7 sudah langsung dia bisa cara berwudu. Berarti kita mulai pembelajaran nggak perlu bicara tentang air, langsung praktek dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kita dekatkan dengan mata pelajaran masing-masing. Jadi itu yang kurikulum merdeka itu. Jangan misalkan nanti Bapak Ibu beli buku mungkin ada di situ, Pak, kita berarti sesuai dengan buku. Tidak, buku yang harusnya sesuaikan dengan kita. Kita sesuaikan dengan CP dan kita bagi. CP itu berapa TP? Sehingga mohon maaf, modul pembelajaran buku ini beda dengan modul pembelajaran buku ini. Modul pembelajaran Bapak ini beda dengan ini. Kenapa? Bapak ini langsung tadi bawanya ke lapangan, belajar perlu teori. Bapak ini perlu teori. Tentu beda, Bapak ini. Gimana kira-kira? Itu kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu ini profesor semua, dibebaskan ke Bapak Ibu, dimerdekakan ke Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu buat? Yang penting anak di akhir fase gini. Ini yang harus kita pahami. Matematika misalkan tentang apa? Aljabar, tentang hitungan, tentang jumlah. IPA tentang apa? Tentang tumbuhan, monokotil, dikotil dan lain sebagainya. Itu kita yang membuat TP-nya itu berapa kali TP. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kita baru mengenal istilah-istilah. Satu saja kita kenal.
Nah, ini dia. Selanjutnya Bapak Ibu, kemungkinan Pak Adirul mungkin sudah datang, Pak Agus Salim. Mungkin. Alur dan tujuan pembelajaran. Kalau dulu silabus. Silabus. Kalau ini ATP, alur dan tujuan pembelajaran, kompetensi, konten, dan cakupan. ATP ini siapa yang buat? Kita Bapak Ibu berdasarkan analisis tujuan pembelajaran. Insya Allah Pak nanti akan kita berikan ke Bapak Ibu ya. Nah ini kita mengenal istilah. Selanjutnya modul ajar. Ada modul umum, ada modul khusus. Modul umum inilah yang RPP Bapak Ibu kenal dulu. Modul khusus itulah yang proyek P5RA. Nanti kita kenali lagi. Baru KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Modul ajar umum itu dulu RPP, kalau sekarang itu modul ajar khusus itu P5RA, modul P5RA. Baru ini deskripsi menggunakan rubrik, menggunakan skala interval. Baru ini dia teori yang membedakan, teaching of direct level. Nanti kita akan perjelas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah sedikit mengenal asesmen diagnostik dan kita sudah mengenal beberapa istilah dari kurikulum Merdeka kita. Selanjutnya nanti setelah ini mungkin ada penguatan dari Bapak Pengawas, karena Bapak Pengawas kita sudah datang. Beliau nanti akan menyampaikan materi tentang penguatan pengawasan. Setelah itu nanti jika masih ada waktu kita lanjutkan. Besok kita sudah kerja praktek, mulai membuat ATP, membuat modul ajar, analisis tujuan pembelajaran. Jadi besok itu produk kita 3. Hari terakhir produk kita adalah diferensiasi. Nah itu hari terakhir. Sama hari terakhir itu kita akan bahas tentang asesmen formatif, asesmen sumatif, dan rapor. Sama pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu. Oke nanti kita akan melanjutkan. Jadi selanjutnya nanti insya Allah setelah ini akan disampaikan oleh pengawas kita yang akan menyampaikan penguatan tentang kepengawasan. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Tidak. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke pengawas. Silakan. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal istilah IKM ini, baru nanti insya Allah saya akan masuk ke materi PPT-nya langsung. Falsafah IKM-nya, baru teknis desain IKM, baru pelaksanaan diferensiasi, dan akhirnya asesmen dan rapor. Mungkin Pak Pengawas sudah datang, beliau akan menyampaikan yang seharusnya materinya pagi akan disampaikan sekarang. Hal-hal kepengawasan yang berkaitan dengan IKM. Mungkin dengan saja kita beri dulu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.